بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Alhamdulillah wa syukur lillah. Mari kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat yang sangat berharga, bernilai dalam kehidupan kita, yang sangat mahal, yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat Islam, nikmat diberikan iman, nikmat diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan segala amal kebajikan, dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan sedikit membaca sebuah untaian nasihat daripada seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Subhanallah, kecerdasan, keahlian, kebrilianan, kebersihan jiwa, fikiran tergambar dalam ucapan daripada seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sahabat-sahabat Nabi itu adalah merupakan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, dan ini dibuktikan di dalam sejarah. Kecerdasannya yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyertai seorang nabi akhir zaman, nabi yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kafa'ah, kecerdasan yang luar biasa. Ketika satu ayat dalam Al-Quran turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah kepada kalian, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja,
dan kalian melihat orang-orang manusia banyak sekali yang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu wahai Muhammad, kata Allah. Ketika ayat ini turun, maka orang-orang mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat Allah kepada kaum muslimin. Dan juga ayat ini berbicara tentang bertasbih, perintah untuk bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali mendapat sebuah kemenangan yang besar. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini difahami oleh seorang Ibnu Abbas yang cerdas luar biasa ini bukanlah seperti yang difahami oleh kebanyakan manusia. Apa kata beliau? Ayat ini berbicara bahwa sesungguhnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan semakin dekat. Ketika segala sesuatu berada di puncaknya, ketika Islam berada di puncaknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hambanya. Allah akan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecerdasan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat. Kira-kira rahasianya apa? Apa rahasianya? Seorang sahabat ketika mendengar ayat inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami, ujar Allah Subhanahu wa taala, telah membukakan untuk kalian, inna fatahna laka fathan mubina, kami telah buka kepada kalian pembukaan yang sangat besar. Kalimat di sini digunakan dengan kalimat fataha yaftahu futuh, yang oleh sebagian orang dimaknai sebagai penaklukan, karena ayat ini berbicara tentang masalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai bahwa sesungguhnya kemenangan itu bukanlah ketika pembukaan kota Makkah. Bukanlah kemenangan itu ketika pembukaan kota Makkah. Nah, inilah perbedaan antara orang yang belajar Al-Quran, memahami kandungan ayatnya dengan setiap ungkapan daripada kata-kata dalam Al-Quran tersebut, dengan orang-orang orientalis. Ketika orang orientalis tersebut, mereka memiliki latar belakang untuk melihat sisi negatif daripada ajaran Islam. Orang orientalis memaknai kalimat fataha ataupun futuh ini dengan makna penaklukan. Penaklukan. Padahal bukanlah Islam itu menaklukkan. Islam itu tidak menaklukkan. Tartar Mongol ketika masuk ke Baghdad dan menaklukkan kota Baghdad, apa yang terjadi? Mereka menumpahkan darah daripada seluruh penduduknya. Pasukan Mongol ketika masuk ke satu tempat, maka mereka akan menumpahkan darah seluruh penduduknya. Orang-orang penjajah barat ketika memasuki wilayah-wilayah kaum muslimin, apa yang mereka lakukan? Dan itu terjadi sampai sekarang. Mereka akan menguruk isi kandungan daripada sumber daya alam. Dan itulah yang terjadi di zaman kita sekarang, sampai sekarang, sejak dahulu sampai sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun Islam tidaklah menaklukkan, tapi fataha yaftahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat fataha. Fataha itu artinya apa? Membuka. Yang namanya membuka, kalau satu ruangan yang gelap kemudian pintunya dibuka, apa yang terjadi? Maka cahaya di luar akan masuk ke dalam. Cahaya di luar akan masuk ke dalam. Itulah gambaran daripada Islam. Makanya ada istilah yukhrijukum minadh-dhulumati ila nur. Islam itu mengeluarkan
kalian dari ruangan yang penuh dengan gelap gulita, mengeluarkan dari ruangan yang gelap gulita menuju ke tempat yang terang benderang. Yukhrijukum minadh dhulumat adalah merupakan gelap gulita, ruangan yang gelap gulita, ila nur, kepada cahaya. Itulah Islam fatah, yaftah, membuka. Karena setiap kali kaum muslimin membuka satu wilayah, membuka, sekali lagi membuka, bukan menaklukkan, membuka satu wilayah, maka ia akan mengayomi, ia akan membuat makmur, ia akan memuliakan manusia-manusia, ia akan memberikan toleransi. Itulah yang ada pada piagam Madinah. Satu piagam yang ada, yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi masuk ke dalam kota Madinah, yang dahulunya kota Madinah itu namanya adalah Yathrib. Subhanallah. Nama saja sangat diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Barat mengatakan, apalah artinya sebuah nama? Ini enggak pantas, Pak. Filosofi Barat ini tidak pantas dan juga tidak cocok dengan kaum muslimin, orang-orang yang memiliki akidah. Karena nama itu sangat penting sekali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka Khaybar, Khaybar ini adalah negerinya kaum Yahudi. Khaybar negerinya kaum Yahudi. Setelah mereka terusir dari kota Madinah, mereka mengungsi ke Khaybar, 700 km dari kota Madinah, sebelah utara kota Madinah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat memasuki kota Khaybar, ada beberapa jalan. Ada 4 jalan atau 5 jalan disebutkan dalam sejarah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang yang faham dengan seluk-beluk kota Khaybar tersebut, ini jalan ada 4 jalan, mau jalan mana yang dilewati? Maka beliau pun bertanya kepada penduduk lokal, penduduk setempat, ini jalan namanya apa? Nama jalannya ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nama jalannya apa? Ini nama jalannya apa? Ini nama jalannya apa? Ketika beberapa jalan tersebut ada namanya yang tidak baik, namanya yang tidak baik, yang tidak menumbuhkan satu optimisme dalam kehidupan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu jalan di antara jalan-jalan tersebut yang namanya baik. Apa itu? Namanya marhaba. Marhaba, selamat datang. Subhanallah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk melewati jalan tersebut. Nabi mementingkan sebuah nama, karena ini adalah nama itu doa. Ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, yang ketika itu namanya bukan Madinah, tapi namanya adalah Yathrib. Apa itu namanya? Maknanya Yathrib. Dalam Al-Quran disebutkan kalimat tasrib. Kalimat tasrib. La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ini adalah firman Allah dalam surah Yusuf yang mengisahkan tentang perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudara Sidin yang dahulu menzalimi Sidin, melempar Sidin ke dalam sumur supaya menjauh dari kuitan Sidin. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi pejabat negara, menjadi menteri, memiliki kedudukan yang terhormat di negara Mesir pada ketika itu, negara yang makmur, di mana di wilayah-wilayah lain di sekitarnya paceklik luar biasa, kemarau luar biasa. Maka datanglah saudara-saudaranya Yusuf ini, tanpa mereka mengetahui bahwa yang mereka hadapi ini adalah adik mereka sendiri, yang dahulu pernah mereka zalimi, yang dahulu pernah mereka lempar ke dalam sumur, sehingga mereka memisahkan antara Yusuf dengan
dengan orang tuanya, dengan ayahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika mereka tahu bahwa itu adalah merupakan saudara mereka yang dahulu pernah mereka zalimi, maka mereka ketakutan bahwa Yusuf akan memberikan pembalasan kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Apa yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. La tathriba, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa bagi kalian pada hari ini. Jadi artinya apa? Yasrib itu artinya apa, Pak? Dosa. Yasrib itu artinya dosa. Makanya ketika Nabi SAW berhijrah, dan sebelumnya 2 tahun sebelum hijrah, beliau sudah monitoring itu kota Madinah seperti apa, kota yang akan beliau diami itu seperti apa, dan nanti akan diganti seperti apa. Itu sudah dipersiapkan. Ketika beliau hijrah sampai ke kota Madinah, beliau ganti kota itu dengan nama Al-Madinah. Kenapa? Karena Yasrib itu namanya kada bagus. Yasrib itu namanya kada bagus. Apa artinya tadi dosa? Masa ada nama kota namanya dosa? Enggak. Bahkan banyak sekali sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita membaca sejarah, banyak sekali nama-nama daripada sahabat Nabi yang diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya sebuah nama. Jadi tidak cocok filosofi daripada pemikiran Barat yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, apalah artinya sebuah istilah. Ini tidaklah termasuk dalam rumus dalam ajaran Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan nama, sampai-sampai Nabi memberikan nama kepada setiap kendaraan yang beliau tunggangi, dan juga setiap alat makan, Pak, nampan yang biasa beliau gunakan, ya, itu diberi nama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin kita kok sampai seperti itu memberi nama, ya. Karena ini kan perbuatan yang akan membawa keberkahan. Makan akan memberikan keberkahan, minum akan memberikan keberkahan. Subhanallah. Kembali kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecerdasan kepada mereka yang luar biasa tersebut? Jawabannya adalah karena mereka siang dan malam bersama Al-Quran. Siang dan malam bersama Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah yang membuat mereka cerdas. Al-Quran itulah yang membuat mereka berjaya. Seorang pakar sejarah dari Spanyol, profesor, doktor, ahli sejarah dari Spanyol, dan dia adalah kafir, orang kafir, profesor, doktor Spanyol, kafir, pakar sejarah. Ia mengatakan, rupanya baru sadar. Apa katanya? Spanyol ini dulu pernah berjaya, dulu pernah besar, dulu pernah menjadi negara yang besar. Apa sebabnya? Karena Spanyol bersama Islam 6 abad memimpin peradaban dunia. Spanyol yang dahulu namanya adalah Andalusia, 6 abad bersama Islam, maka Spanyol menjadi jaya. Spanyol menjadi negara yang besar, memiliki peradaban yang besar. Tapi sekarang katanya, ketika bersama Uni Eropa, gak ada apa-apanya, gak dilirik sama sekali, gak diperhatikan, gak dipertimbangkan, tidak diperhitungkan, kata pakar sejarah tersebut. Rupanya baru sadar. Pakar sejarah dari Spanyol, profesor, doktor, ahli sejarah, rupanya beliau baru sadar. Ini orang kafir, bukan orang Islam yang mengatakan, orang kafir. Subhanallah. Ketika Spanyol bersama Islam 6 abad, maka mereka memimpin peradaban dunia pada ketika itu. Dan sekarang hal ini diikuti oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sedikit demi sedikit
Jadi kata mereka, kata orang-orang Turki yang sekarang sudah sadar, subhanallah, sekarang sudah sadar, Turki tidak pernah punya sejarah berjaya memiliki bangsa yang besar ketika berfaham sekuler, memisahkan antara agama dengan kehidupan bernegara. Namun Turki, kata mereka, pernah memiliki kejayaan, kebesaran, memiliki negara yang besar ketika bersama Islam. Ketika bersama Islam, maka sebuah bangsa akan menjadi besar. Ketika bersama Islam, maka seorang anak akan cerdas. Ketika bersama Islam dalam satu keluarga, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang berbahagia, sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Itulah Islam. Ia akan mewarnai. Itulah Islam. Ia akan memberikan setiap dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Dan kita lihat sekarang, jamaah ini, Turki itu menguasai dunia, menjadi superpower dalam kurun waktu yang tidak sedikit. 7 abad, 700 tahun, hampir 700 tahun mereka menguasai dunia, subhanallah. Kenapa? Ketika mereka bersama Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang barat itu alergi dengan angka berapa mereka alergi? Mereka benci dengan angka 13, Pak. Bahkan ada satu perkantoran, ya, kalau pernah masuk di Jakarta itu ada lift. Ini diikuti oleh orang kita, aneh, bin ajaib. Jadi ada lift, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. 13-nya nggak ada, langsung 14 loncat. Ini adalah merupakan tradisi daripada masyarakat Barat, ya. Tradisi masyarakat Barat yang menganggap angka 13 ini adalah merupakan angka sial. Tahu apa sejarahnya? Kenapa jadi mereka menganggap angka 13 itu sial? Bahkan yang plat mobil saja, ya, ada orang-orang yang menyangkal seperti itu. Jadi mereka tidak mau plat mobilnya angkanya ada 13. Kenapa demikian? Mereka menganggap sial, kenapa? Karena selama 1300 tahun Islam menguasai dunia. 1300 tahun atau 13 abad. 13 abad sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diganti kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Bani Saljuk, kemudian Bani Utsmaniyah. Selama 13 abad Islam menguasai dunia. Maka orang-orang Barat di zaman sekarang, ya, ini di zaman sekarang, orang-orang Barat di zaman sekarang menganggap bahwa 13 abad itu adalah merupakan 13 yang sial. Makanya mereka sangat alergi dan juga benci dengan angka 13. Kembali kepada pembahasan kita tentang ungkapan yang telah diucapkan oleh orang yang sangat cerdas ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas apa? Ya sahibadz dzambi la ta'man su'a aqibatihi. La ta'man su'a aqibatihi. Wahai orang yang berdosa, wahai orang yang melakukan maksiat, la ta'man su'a aqibatihi. Janganlah kalian merasa aman. Janganlah kalian merasa aman dari buruknya hukuman perbuatan dosa tersebut. Orang bisa melakukan dosa atau orang terus-menerus melakukan satu perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena ia merasa aman dari hukuman. Ia aman dari hukuman. Kemudian kata beliau, "Wala ma yatba'u dzamba a'zamu min adz-dzambi idza 'alimtahu." Karena bisa jadi dosa yang lebih besar akan mengikuti dosa yang sekarang kau lakukan. Dia berdusta, terbiasa dengan berdusta, kemudian menarik dosa yang lain, akhirnya dia menipu. Tanpa ia taubati dosa-dosa yang sebelumnya, maka menarik lagi dosa yang lain, akhirnya dia berkhianat. Tanpa ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, maka ia pun menarik perbuatan dosa yang lain. Ia pun makan riba, maka ia pun berzina,
maka ia pun korupsi, maka ia pun makan harta yang haram. Naudzubillah min dzalik. Padahal asalnya dosa berdusta saja. Itu bisa menarik dosa-dosa yang lain. Kalau dia tidak bertobat dari satu dosa, maka dosa yang ada yang sekarang dia lakukan dan sedang dia lakukan, maka itu akan menarik dosa-dosa yang lain. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu perbuatan dosa itu tidak hanya dilihat dari dosanya, tidak, tapi kondisi daripada emosional orang yang melakukan dosa itu pun juga akan dihitung menjadi dosa. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Walama yattabu adz-dzamba a'zamu min adz-dzambi idza 'alimtahu qillat haya'ika mimman 'ala al-yamin wa 'ala ash-shimali wa anta 'ala adz-dzambi a'zamu min adz-dzambi." Sedikitnya rasa malu engkau, kata beliau. Sedikitnya rasa malu engkau wahai orang yang berdosa. Mimman 'ala al-yamin wa 'ala ash-shimal. Terhadap yang berada di sebelah kanan dan kirimu yang mencatat. Mencatat. Berbuat dosa, melakukan satu pelanggaran, dicatat. Sekecil apapun pelanggaran tersebut dicatat. Jadi kalau dosa itu sekecil apapun, ketika dia berbuat baru dicatat. Ketika dia berbuat baru dicatat. Ketika dia mengatakan baru dicatat. Kemudian ketika dihapus, ketika dia bertaubat kepada Allah, maka dihapuskan dosa tersebut oleh sang pencatat. Maka kalau ia terus-menerus memproduksi dosa, naudzubillah min dzalik, maka berapa banyak catatan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat dosa tersebut, kata beliau, tidak malu terhadap orang yang berada di kanan dan juga kirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, a'zamu min adz-dzambi. Jadi sedikitnya rasa malu, hilangnya rasa malu disebabkan karena terus-menerus dia melakukan perbuatan dosa, maka itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Jadi ada dosa dosa melakukan dosa yang sedang dia lakukan, kemudian ada dosa hilangnya rasa malu. Kemudian kata beliau, wa dhahikuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'zamu min adz-dzambi. Tertawanya engkau wa anta la tadri, sedangkan engkau tidak tahu ma Allahu sani'un bika, apa yang akan Allah perbuat kepada engkau itu jauh lebih besar daripada dosa yang sedang kau lakukan. Tertawa, melakukan dosa tertawa, menerima suap tertawa, menerima uang haram tertawa, senang luar biasa. Maka kondisi emosi seperti ini ketika bersandar kepada satu perbuatan dosa, naudzubillah min dzalik, berzina tertawa, naudzubillah min dzalik, berbuat zalim tertawa, menzalimi rakyat tertawa misalnya, terbahak-bahak, nonton sinetron, kebijakan yang berbahaya misalnya, tapi sambil nonton sinetron la ilaha illallah. Wa dhahikuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika. Engkau tertawa gembira ketika melakukan satu perbuatan dosa, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah perbuat kepada engkau. Tidak tahu kapan ajalnya akan datang. Tidak ada yang tahu. Kita sering mendengar ada orang yang di hotel misalnya sedang berzina, mati. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang sedang menegak minuman keras, mati. Ada orang yang sedang bersendagurau tertawa terbahak-bahak, mati. Ada orang yang sedang berjoget riang dengan wanita-wanita, naudzubillah min dzalik, mati. Mallahu sani'un bika. Artinya dia mati dalam keadaan berdosa, mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.